Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Selamat Waalaikumsalam malam, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. juga, Pak. Baik, hari ini sehat semua ya yang hadir ya. Baik, ini mohon maaf sebelumnya belum bisa eh, untuk pertemuan ke-12 ini ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya nanti bisa ketemu kembali di secara offline ya, begitu ya. Baik, untuk pertemuan ke-12 kita akan membahas mengenai pengenalan swing dan Java FX ya, teman-teman ya. Namun sebelum ke sana, mungkin saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang di sini, terutama yang belum mengumpulkan tugas ya. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman yang belum mengumpulkan tugas. Apakah ada namanya yang kelihatan pada pertemuan ke-10? Apakah ada yang hadir di sini yang belum mengumpulkan tugas? Halo, bisa mendengar suara saya? Tes? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Sudah mengumpulkan, Pak. Sudah Oh, mengumpulkan, Pak. baik. Ada yang hadir, namun baik. Ini untuk pertemuan yang ke-10 ya. Untuk Iya. pertemuan ke-11 bisa dilihat teman-teman yang belum mengumpulkan. Ini belum saya nilai karena ada banyak yang belum mengumpulkan. Nah ini dia. Nah, ini banyak sekali. Oke, ada nama yang tercantum kira-kira. Gimana? Saya mengingatkan ya pada yang belum ya. Oke. Apakah suara masih aman? Aman, Pak. Oh, baik. Baik. Saya lanjutkan kembali ke sini. Pengenalan Java Swing dan Java FX ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada framework UI Java, di mana kerangka UI Java mencakup itu ada Java AWT, Java Swing, sama Java FX ya, teman-teman ya. Nah, hal ini memainkan peran yang sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna aplikasi Java ya. Framework ini menyediakan serangkaian alat, komponen untuk membuat antarmuka, terkait dengan Graphical User Interface ya, GUI ya, yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menarik secara visual ya. Sebagai pengembang Java, sulit untuk memilih kerangka UI yang tepat untuk memastikan aplikasi yang dapat memenuhi persyaratan teknis yang berorientasi pada pengguna. Nah, ini dia. Kalau teman-teman di sini ada yang bekerja sebagai UI UX nggak yang ada di sini? Dari Abdurrahim, Adi, Ari, Destrian, Vicky, Gilang, Haikal, Heru, M. Iqbal, Rahman, Rangge, Rifki, Saiful, Stephen, Usman. Ada nggak yang kerjanya UI UX ya? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak Tidak, ada. Pak. Belum, Pak. Oh, belum ada ya? Nggak ada ya? Oh, baik. Belum ada, Pak. Iya. Nah, Ada, Pak. ya nanti kalau terkait dengan UI UX ini agak sulit ya, karena untuk tampilan, apalagi di sini orientasinya pada pengguna. Karena masing-masing pengguna itu mempunyai semacam experience atau pengalaman yang nggak sama antara satu dengan yang lain berdasarkan tingkatan usia, berdasarkan tingkatan pendidikan, berdasarkan tingkatan demografi. Nah, itu nggak sama. Teman-teman membuat aplikasi digunakan di Jawa sama di luar Jawa itu juga beda ya. Teman-teman nggak sama. Jadi kalau di luar Jawa mungkin harus lebih user friendly lagi. Kenapa? Karena banyak juga yang di luar. Halo, ada masalah terkait suara saya? Aman? Aman, Pak. Baik. Kalau di luar Jawa, karena perkembangan teknologi sekarang itu sudah merata ya, dari ujung Sumatera sampai Papua, namun ada beberapa daerah yang mungkin belum terjangkau. Jadi di sini harus melihat juga dari sisi demografi ya, seperti itu. Oke, sampai sini kalau ada yang ditanyakan silakan. Bedanya UI UX, bedanya UI sama UX apa, Pak?
bedanya UI sama UX. Ini tadi yang tanya siapa tadi? Iqbal, Pak. Iqbal, oke. Iqbal kalau UI UX itu gini. Iqbal, kita ambil satu aplikasi aja. Oke, kita masuk ke sini. Sebentar, saya masuk ke aplikasi apa yang kira-kira Iqbal pengen coba. Aplikasi apa? Kira-kira apa? Hah? OVO? Tokopedia. OVO ya? Oh, Tokopedia. Baik. Tokopedia. Baik. Nah, di Tokopedia ini kalau kita perhatikan, ini adalah tampilan UI. Ini UI ya, user interface ya. User interface yang ada di Tokopedia. Nah, UX itu adalah pengalaman dari sisi eh, kita, pengguna. Nah, maksudnya gini, kita pengguna itu kan bukan hanya melihat, kita pernah belanja di Shopee, kita pernah belanja di Bukalapak, di Tokopedia, dan selainnya ya. Nah, di situ ada pengalaman yang kita bisa compare, kita bisa membandingkan. Kira-kira dari kecepatan akses, ini kan tadi sekian detik untuk menampilkan sekian produk barang. Ini UI, user interface-nya. Namun kalau dari sisi pengguna, nah, apakah ini sudah cukup? Informasi ini apakah sudah memenuhi apa yang kita inginkan gitu? Begitu Iqbal. Apakah informasi ini sudah membantu kita untuk melakukan transaksi belanja? Nah, kita kan bisa juga compare dengan toko online yang lain ya. Misalkan di Shopee. Oh Pak, di sini ternyata nggak ada promonya atau gimana. Nah itu misalkan ya. Oh ternyata ada diskon Pak, tapi diskonnya hanya 2 hari lagi. Nah, nggak ada yang free ongkir Pak ternyata. Nah, ada nggak di sini yang free ongkir? Ternyata diskonnya hanya perubahan harga. Nah, seperti itu. Itu adalah pengalaman yang dimiliki oleh pengguna. Dan masing-masing pengguna di sini tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang pengguna yang memang dia suka belanja ya, dia akan masukkan ke keranjang belanja yang ada di sini. Nanti setiap kali dia punya dana, dia akan check out barang yang ada di sini. Namun beda halnya dengan eh, yang misalkan dia hanya coba memasukkan ke Shopee misalkan kita compare. Nah ini dia. Kita bisa compare seperti itu teman-teman ya. Jadi dari sisi UI, user interface-nya seperti apa? Nah, kita lihat dari sisi experience-nya, dari pengguna dan juga dari, eh, nah seperti ini. Iqbal bisa kelihatan nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Nah, pertama kali yang ditampilkan di Tokopedia sama Shopee, ada perbedaan tidak user interface-nya? Ini tampilan utamanya nih. Kalau tampilan utama di Shopee, dia langsung ada promo puncak. Dia ngasih tahu informasi bahwa ada informasi promo puncak nih. Sampai dengan sekian diskonnya. Nah, ini UI. Nah, ini salah satu apa ya yang menarik dari sisi user interface-nya. Jadi ada informasi yang langsung disampaikan kepada pihak pengguna. Namun kalau dari sisi UX, user experience, nah ini dilihat dari belanja. Kira-kira dari belanja itu, nah, yang disampaikan ini apakah sudah cukup? Nah, informasi ini di sini ditampilkan tidak ada bintangnya, di sini ada bintangnya. Apakah informasi ini sudah tercukup untuk pihak eh, pembeli atau pihak pelanggan atau pihak yang ingin melakukan transaksi yang ada di sini. Nah, seperti itu. Karena masing-masing, coba saya tanya, Ilham selama ini belanja di toko online seberapa sering? Pertanyaan saya gitu, seberapa sering dibandingkan dengan Ilham membeli secara offline? Coba saya tanya. Halo, Ilham, apakah masih ada ya Ilham ya? Halo, suara saya terdengar teman-teman yang lain? Terdengar, Ilham Pak. apa Iqbal, Pak? Benar, Pak. Benar, Pak. Tapi Ilham, kagak ada kok namanya Ilham, Pak. Belum masuk ya? oh nggak ada. Iya, Oh, belum masuk. oh iya, Iqbal ya tadi, Iqbal ya? Iya, Iqbal. Iya, Iqbal. Iqbal seberapa sering ini belanja di online sama offline? Lebih sering mana? Offline atau online? Sering online sih, Pak. Nah,
Kenapa lebih sering online? Pertanyaan saya itu. Kenapa nggak offline? Karena Kalau praktis. offline kan kenapa? Karena Praktis. praktis. Oke, Tinggal ada buka. tinggal buka langsung kita bayar, tinggal tunggu ya berapa hari kemudian ya, seperti itu. Iya, Pak. Karena sifatnya praktis ya kayak gitu. Namun ada kaitannya dengan tingkat testimoni, kepercayaan. Nah, itu adalah namanya experience. Jadi Ilham Iqbal selama ini sebelum belanja membuka testimoni atau bintang, benar nggak? Iya, Testimoni iya, Pak. yang dilakukan. Nah, Iya, rating. itu namanya ya, itu namanya UX. UX user experience. User experience yang dibagikan oleh pihak pengguna lain agar pengguna lain tidak merasa dibohongi atau ditipu oleh toko tersebut. Atau mungkin kalau memang produknya bagus, dari sisi ongkirnya dia cepat dan eh, pembelinya senang ya, dia akan sampaikan itu di testimoni. Nah, itu namanya adalah user experience. Ya, jadi UX itu tadi tampilan user interface-nya, user experience itu testimoni. Testimoni yang diberikan oleh pihak pelanggan atau pembeli yang dalam hal ini baik itu dia sifatnya baik atau sifatnya kurang baik. Seperti itu. Kalau sifatnya baik berarti itu untuk meningkatkan rating ya atau bintang bagi toko tersebut. Kalau sifatnya kurang baik itu sifatnya akan merugikan dari toko dan kemungkinan tokonya bisa tutup itu kayak gitu. Karena testimoni yang diberikan oleh pihak pembeli dirasa banyak yang berbau negatif seperti itu. Begitu Iqbal. Itu UI UX ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman selain itu? Ada? Belum ada, Pak. Baik, Itu, Pak. saya lanjut ya. Tadi UI UX. Nah, ini dia Java AWT, Abstract Window Toolkit. Seperti fondasi yang dapat diandalkan untuk pengembangan GUI ya, Graphical User Interface. Ini sudah ada sejak lama yang berbasis kokoh yang membantu developer membangun antarmuka yang terlihat dan terasa sama ya, apapun sistem operasinya yang mereka gunakan. Pada dasarnya AWT menggunakan fitur khusus dari setiap sistem operasi untuk memastikan antarmukanya terasa familiar atau user friendly ya bagi pengguna. Baik, mengingatkan kembali pada teman-teman untuk mengisi diskusi ya pada pertemuan ke-12 ya, jangan lupa ya. Meskipun ada kerangka kerja yang di sini sifatnya itu lebih canggih ya, AWT masih merupakan pilihan yang bagus ya untuk beberapa aplikasi Java ya. Karena ini sifatnya sederhana dan dapat dipercaya sehingga membuatnya lebih sempurna untuk proyek yang mengutamakan. Nah, ini dia pendekatan langsung dalam membangun antarmuka. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin membangun antarmuka secara langsung, meskipun ada Java yang lebih keren ya, lebih canggih, nah, namun karena lebih familiar, lebih user friendly ya, kebanyakan menggunakan Java AWT ya, Abstract Windows Toolkit ya, seperti itu. Nah, ini ada fitur komponen Java AWT ya, komponen untuk membangun antarmuka. AWT menyediakan berbagai komponen berbeda dengan ada tombolnya ya, ada bidang teksnya, ada kotak centang ya, checklist yang pada dasarnya dapat digunakan untuk membangun bagian visual aplikasi. Nah, ini dia. Ada interaksi dengan pengguna, komponen dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna dan kan mereka menggunakan klik tombol. Nah, ini dia. Memasukkan teks ke dalam kolom dan memilih opsi tertentu pada kotak centang. Nah, kalau misalkan dari satu pilihan bisa di checklist. Misalkan teman-teman pencarian. Pencarian ketika teman-teman mencari di sini, nah itu teman-teman mau mencari apa nih? Ternyata ada pilihannya banyak. Nah, bukan hanya tombol yang seperti ini, tapi pencarian yang sifatnya dia berdasarkan apa ya, semacam harga misalkan. Nah, itu juga bisa. Harga berapa, mulai berapa sampai harga berapa. Nah, kayak gitu. Itu kan bisa dicoba juga. Ya, jadi ada pencarian yang sifatnya berjenjang atau dia dikasih semacam diurutkan berdasarkan apa. Nah, seperti itu juga bisa. Tinggal dari fiturnya itu apakah nanti dikasih apa tidak ya seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi pada jadi kalau di sini bisa juga kombinasi dengan Java yang lain ya kayak gitu ya. Misalkan kita apa komputer misalkan di sini. Nah, ini dia. Nah, checklist seperti ini maksud saya.
Jadi checklist yang seperti ini yang disampaikan di sini tadi. Tadi disampaikan untuk mengklik tombol. Nah, memiliki opsi tertentu dari kotak centang. Nah, ini dia. Lokasinya di mana. Nah, ini. Terus tipe penjualnya seperti apa. Nah, itu dia menggunakan Java AWT, teman-teman. Metodenya apa? Sampai sini paham tidak, teman-teman? Halo? Halo, teman-teman? Bisa mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Iya, Bisa, baik. Pak. Ya, saya khawatirnya jaringannya terputus ya. Jadi kok nggak ada suara gitu. Baik, jadi yang kotak centang itu yang ini ya, checklist ya. Jadi kalau dia checklist, dia bisa lebih dari satu ya. Nah, itu terkait dengan ini bisa menggunakan maksudnya Java AWT ya, kayak gitu. Oke, saya lanjutkan kembali yang ada di sini. Nah, ini komponen Java AWT ya. Di sini itu ada button ya, ada objek, ada komponen, ada button, label, checkbox, choice ya, pilihannya apa ya. Ada list, ada container, ada window, ada frame, dialog, panel, dan applet. Nah, kalau kayak gini mungkin masih bingung ya teman-teman ya. Kalau di namun kalau misalkan dianalogikan langsung seperti yang saya sampaikan tadi, nah seperti ini. Nah, ini kan langsung teman-teman bisa, oh ini ada button Pak, ada button diskon. Ada button apa lagi di sini misalkan. Nah, ini kan button. Nah, ada button-button yang disampaikan, oh ternyata di sini ada pengelompokan. Apa itu? Diurutkan berdasarkan yang paling populer, yang paling banyak dicari. Diurutkan berdasarkan produk yang paling baru. Diurutkan produk yang paling laku. Nah, ini berdasarkan harga, dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal, misalkan, atau sebaliknya. Nah, ini adalah terkait dengan komponen Java AWT. Nah, ini teman-teman bisa main juga di sini. Nah, ini kategorinya apa? Ini kalau seandainya di e-commerce ya, kalau di misalkan penelitian, nah ini beda lagi. Ini kalau di e-commerce. Kalau di penelitian itu berdasarkan jurnal yang di, nah sekarang saya kasih contoh. Kalau seandainya di penelitian, pakai Scopus saja. Direct. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Selagi menunggu. Ini masih muter-muter ini. Ada teman-teman Nggak ada, pertanyaan? Pak. Baik, tidak ada ya. Nah, kalau di sini karena sifatnya berbayar, jadi harus apa? Nah, ini dia. Oke, dia saya login sebagai IPB. Baik. Nah, lanjut di jurnal book research. Nah, ini seperti ini kalau di jurnal, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi nih. Kalau seandainya saya buat dua nih. Nah, sorry, saya buat dua seperti ini. Nah, teman-teman bisa kelihatan ya di sini ya. Kalau di jurnal dia akan memilih publikasinya. Di sini ada publication type, ada jurnal, ada buku, ada textbook ya, ada handbook, ada referensi works, ada book series, ada jurnal. Ini yang terkait dengan Q1, Q2, Q3 ya, kayak gitu. Ini sifatnya berbayar ya teman-teman. Kalau teman-teman punya akun itu harus membayar sekian US dollar ya dalam 1 tahun dan harganya mahal ya, karena mungkin teman-teman ada di suatu perguruan tinggi, perguruan tingginya sudah MOU dengan pihak Elsevier, itu nanti teman-teman dikasih akun gratis ya untuk memudahkan studinya teman-teman masing-masing. Nah, jadi kita bisa milih di sini nanti buku-buku yang kita bisa unduh gratis dari luar negeri ya, baik jurnal dan lain sebagainya. Sama halnya dengan yang ada di sini. Ini terkait dengan e-commerce yang ada yang ingin kita akan melakukan transaksi. Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada saya lanjut. Nah, ini terkait dengan Java AWT. Selanjutnya di sini, nah ini adalah penjelasan dari Java AWT tadi, di mana di situ ada komponen kelas ya, ada container, ada panel, ada window, ada frame ya, seperti itu. Jadi ini adalah fitur-fitur yang ada di Java AWT yang disediakan agar untuk memudahkan pengguna untuk melihat informasi apa yang disampaikan oleh pihak developer.
Developer itu menyampaikan, oh ada informasi tentang pesan, oh ada informasi terkait dengan jurnal yang ingin kita cari dan lain sebagainya itu bisa. Nah, seperti itu. Jadi ini eh, fitur atau komponen yang ada di Java AWT. Oh baik, ya hati-hati ya Salim ya. Baik. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditaruh di chat ya, nanti saya baca. Kalau misalkan tidak secara langsung ya. Lanjut lagi. Nah ini dia, contoh Java AWT-nya seperti ini. Jadi kita akan masukkan tombol komponen AWT ya dengan mengatur penempatannya dan ukuran bingkai jendela. Nah kalau kayak gini teman-teman ini tidak kurang tepat. Jadi kalau teman-teman membuat aplikasi, kalau bisa jangan banyak ruang kosong. Nah ini saya kasih contoh kalkulator. Apakah tampil nggak kalkulator saya? Halo, kalkulator saya tampil, Tampil, tampil ya? Pak. Nah, coba perhatikan pada kalkulator. Ini ada ruang kosong nggak seperti output nggak pada Hello World? Ada nggak ruang kosong di sini di kalkulator yang saya tampilkan? Nggak ada kan ya? Semuanya nggak ada ruang kosong kan? Hanya jarak-jarak seperti ini. Kalau di Hello World di sini ruangnya kosongnya banyak ini. Nah, jadi maksud saya kalau teman-teman buat aplikasi itu jangan terlalu banyak ruang kosong seperti ini. Nah, ini mubadir ya bahasanya ya. Banyak ruangan yang tidak terpakai. Kalau di kalkulator kan dia ruangannya jelas nih. Kalau ini hanya untuk angka ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini angka memang. Di sini ruangannya ada hanya untuk angka gitu. Jadi jangan sampai ada ruangan yang tidak terpakai gitu maksud saya. Oke, silakan. Ada pertanyaan mungkin dari Azam. Kalau ada pertanyaan. Azam ada pertanyaan Oh, Pak, saya mau bertanya, Pak. atau Belum ada, Pak. iya, iya, Nah, silakan. di frame ini berarti sama kayak Ada TK pertanyaan Inter ya? Farhan, silakan Farhan. Di frame ini berarti sama kayak TK Inter kayak di Python Halo. ya, Pak? Halo, Frame Pak. ini? Di frame ini berarti sama Iya, kayak iya, TK seperti Inter itu. ya? Jadi Bisa yang iya, running benar. Kalau di Python mulu nih, seperti Pak. itu. Error mulu nih, Pak. Apa ada extension tambahan, Pak, buat JFrame di Viscode? Nah, itu dilihat juga ya, karena terkait dengan penambahan untuk frame ini, itu dilihat juga terkait dengan terutama sintak ya, Farhan ya. Apakah sintak yang dilihat itu sudah sesuai atau belum? Nah, di sini kan ada frame nih, ada frame F, new frame ya, ada button ya, kayak gitu. Karena dilihat dari sintaknya itu harus sesuai ya, apalagi kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya, kayak gitu. Jadi dicek kembali ya teman-teman ya. Seperti itu. Untuk AWT ya khususnya ya. Apalagi ini sudah ada belum, tersedia belum untuk Java AWT-nya. Nah, dicek kembali karena kadang-kadang ada instalasi yang dia itu eh, beberapa itu agak error ya ketika dia package Java AWT-nya, terutama seperti itu teman-teman. Dicek kembali ketika proses instalasi terutama ya. Begitu. Begitu Farhan ya. Jadi karena ini bisa jalan ketika ini kita import package ya. Jadi kita apa ya semacam kayak mengambil package dari luar yang ada eh, dari aplikasi yang di Java ya. Karena ini adalah jadi import Java AWT. Di dalam Java AWT itu ada frame ya, tadi ada container, ada panel ya seperti itu. Jadi itu bisa digunakan jika kita di sebelumnya sudah dideklarasikan untuk import java.awt seperti itu. Namun dicek kembali apakah ketika proses kita awalnya itu ada error apa tidak ya seperti itu. Karena itu nanti berpengaruh ke belakang itu nanti. Nah, terutama terkait dengan teman-teman pakai apa? FS Code. Kalau FS Code ya berarti dia add ya, add, add terkait dengan Java-nya. Kalau teman-teman pakai tool yang lain, nah itu kadang-kadang langsung include ya seperti itu. Ditambah lagi dengan versi dari Java itu tadi ya. Versi Java-nya berapa gitu. Begitu Farhan. Silakan kalau ada
pertanyaan yang lain dari teman-teman sebelum saya lanjutkan. Intinya di sini itu jangan sampai ada apa ya, jendela yang kosong ya. Jadi kalau memang bisa dimanfaatkan dengan optimal itu lebih baik seperti itu. Gimana? Suara aman kira-kira teman-teman? Makasih, Pak. Aman, Pak. Baik. Aman, Aman. Pak. Aman. Kalau aman saya lanjut ya. Nah, ini adalah contoh lanjutan Java AWT ya. Nah, di sini ada nama depan, nama belakang, tanggal lahir ya. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini juga sama terkait dengan nama depan, nama belakang, sama tanggal lahir juga sama. Di sini ada sesuatu yang kurang tepat. Apa terkait dengan date? Date-nya harusnya dia berupa date ya, berupa tanggal, bukan date 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 entryan kayak textbook ya. Jadi date-nya harusnya Iya, berupa Pak. date seperti ini. Nah, kelihatan ya, saya masukkan date kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, seperti ini. Jadi date yang benar itu dia harusnya seperti ini, bukan date dia textbook ya. Nah, jadi dicek kembali ya teman-teman ya terkait dengan eh, apa? Apakah dia textbook, apakah dia date ya, seperti itu. Jadi itu akan membantu dari sisi kemudahan dari sisi pengguna ya. Karena pengguna kan kalau memasukkannya kadang-kadang itu dia nggak sama ya gitu. Teman-teman kalau seandainya menggunakan MySQL itu dia kebalik. Baliknya itu biasanya bulan, tanggal, tahun. Tapi ada juga yang dia tahun, bulan, tanggal. Nah itu nggak sama. Kayak gitu. Kecuali kalau teman-teman pakainya pakai varchar nih. Kalau pakai teks, dia kita bisa pakai tanggal, bulan, tahun. Namun kalau pakai varchar dia kurang tepat. Kalau di MySQL biasanya dibalik dia dari YY, MM, DD. Nah, dari sini ada yang udah pernah coba pakai date belum? Coba saya tanya. Yang udah pernah pakai date siapa coba? Dari Udah, Pak. 23. Udah. Nah, Pak, di Microsoft Excel juga ada, Pak. Nah, dia pakainya apa? YY, MM, DD atau MM, DD, YY. Tergantung pengaturan di komputer kita sih, Pak, biasanya. Itu juga ya memang di regional setting itu memang kita bisa atur. Namun dari standar yang ada di setiap tool itu nggak sama gitu. Biasanya gitu. Regional setting kita misalkan menggunakan USA sama Indonesia itu memang nggak sama. Namun kadang-kadang ada juga yang dia apa ya semacam default ya, default dari yang ada di misalkan kita menggunakan Microsoft Access atau kita menggunakan PHP MyAdmin itu dia standarnya nggak sama, teman-teman. Seperti yang saya Makanya sampaikan lokal tadi, juga ada ya, yang Pak. dia bulan, ada yang bulan dulu, ada yang bulan dulu. Jadi bulan, tanggal, tahun. Ada juga yang tahun, bulan, tanggal, seperti itu. Meskipun kita sudah setting di regional setting, namun dia punya default masing-masing, nggak sama, begitu. Itu ya, tolong diperhatikan kembali terkait dengan eh, sintak yang ada di date, terutama terkait dengan tool yang akan kita gunakan, gitu. Itu yang paling penting. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari 23 orang. Ada pertanyaan tidak kira-kira? Kalau reset itu dia berarti menghapus ya, dia clear. Menghapus semua data yang kita inputkan, dia reset ya. Submit berarti dia disimpan. Berarti dia kalau submit itu dia perintah query-nya berarti eh, insert. Dia akan memasukkan ya. Atau kalau datanya udah ada berarti dia select. Dia akan menampilkan ke menu utama kayak gitu. Jadi kalau submit di situ ada dua perintah yang bisa kita masukkan. Kalau dia insert berarti dia menambahkan query-nya. Kalau dia select berarti dia menampilkan ke menu utama. Contohnya kayak menu login ya, kayak gitu. Nah ini saya kasih contoh lagi nih, teman-teman. Sebentar. Nah ini saya keluar dulu misalkan. Nah contohnya seperti ini. Nah ketika ini berarti dia perintahnya apa? Insert dia. Apakah select? Kalau saya masuk ke sini, dia insert atau select kira-kira teman? Select, Kalau Pak. Hah?
select Kenapa select? karena dia menampilkan data yang udah ada. Kalau insert memasukkan. Nah, berarti di sini datanya sudah ada. Kalau data sudah Iya. ada, berarti dia select. Kalau dia menambahkan baru, berarti dia insert. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu contoh, misalkan teman-teman besok kan ini ada yang TI semua ya, atau ada yang selain TI? Ada Ada banyak. RPL juga, Pak. Dia Ada baik Oh sih, iya, Pak. oh iya, ini saya sampaikan bagi teman-teman yang terutama TI ya, yang TI. Kalau teman-teman itu ingin mendapatkan gelar insinyur, yang TI siapa di sini? Kalau boleh tahu, bisa di chat nggak? Ditulis di chat nggak? Siapa Saya aja Pak, yang di chat siapa aja coba? Saya pengen tahu yang TI, terutama yang TI. Di chat coba siapa aja? Saya Pak, saya gitu. Kayaknya Farhan terus. rata-rata TI Pak, malah yang SI cuman beberapa orang aja. Oh gitu. Iya, Oke. SI, MI cuman beberapa orang aja. Kebanyakan TI Nah, semua ini. nah ini teman-teman saya kasih tahu ya teman-teman. Kalau teman-teman itu besok, teman-teman kalau lulus itu gelarnya apa? Belakangnya Eskom ya, bener ya? Ya ya Pak Pak. Eskom. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan gelar insinyur, nah ini saya kasih tahu nih, karena saya juga lagi kuliah nih di UNM. Teman-teman itu juga bisa nanti melanjutkan di apa namanya di beberapa kampus yang ada di negeri. Itu kita ngambil yang namanya Persatuan Insinyur Indonesia, seperti itu. Untuk mendapatkan di depan nama teman-teman itu insinyur. Contoh, Insinyur Farhan Fadilah Eskom itu bisa kayak gitu. Amin. Atau insinyur Amin. siapa itu bisa. Asalkan teman-teman nanti ini lanjut di sini. Namun dengan catatan sudah lulus Eskom kayak gitu. Nah, kalau teman-teman berminat ya dalam hal ini. Kalau berminat, namun kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Ini saya hanya memberi masukan pada teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga bisa melanjutkan. Tapi kembali lagi pada masing-masing ya. Oke, saya lanjut lagi ke sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Untuk yang AWT. Ada teman-teman pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut nih. Atau ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Nah, ini Java Swing ya. Nah, toolkit GUI yang digunakan untuk perpanjangan dari AWT ya. Tidak seperti AWT, Swing menyediakan serangkaian komponen yang ada di AWT ya. Jadi ada platform asli yang ditulisnya ya. Di sini ada meskipun di sini aplikasinya relevan ya dan banyak digunakan untuk pengembangan Java Graphical User Interface ya. Nah, di sini ada fitur komponennya, ada rich component library ya. Jadi ada kaya terkait dengan komponen library, terkait dengan tombol ya, teks, tabel ya, dan banyak item yang lain. Ada customisasi dan look. Jadi ada kita bisa custom ya. Misalkan temanya kita buat yang berbeda, nuansanya seperti apa ya. Biasanya ini digunakan oleh developer yang sudah besar ya, kayak gitu. Menggunakan Java Swing. Jadi kita bisa membuat tema. Ya seperti teman-teman di handphone itu kalau bosan dengan ini tema atau wallpaper itu bisa dibuat gonta-ganti. Nah itu salah satu implementasi dari Java Swing ya teman-teman ya. Lalu ada lagi fitur yang lain ya, yang advance ya, bisa di undo, bisa di redo ya itu salah satu back ya, back atau undo atau redo kayak di MS Word dia bisa kontrol Y atau kontrol Z ya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu penggunaan Java Swing ya. Lalu ada lagi support dengan ini dia model view controller ya. Nah, ini bisa memisahkan mana modelnya, mana antarmukanya, mana logikanya. Jadi nanti kalau seandainya ada masalah, ya kita tinggal cek aja apa ada masalahnya di modelnya atau UI-nya ya antarmuka atau di logikanya. Nah, ini karena dia terpisah. Ada model view controller ya, MVC. Ada integration with AWT. Jadi ini juga bisa diintegrasikan dengan AWT ya, seperti itu. Nah, misalkan terkait dengan MVC. Nah, ini saya kasih contoh. Ini saya punya paper untuk MVC itu di sini.
MVC. MVC. MVC 2017. Nah, ini dia. Oke. Sudah tampil belum, teman-teman? Halo? Sudah, Pak. Udah tampil belum kira-kira? Udah ya? Sudah. Oke. Nah, di sini saya di kampus yang lama ya, pengembangan web kependudukan di Sagrokul Banyuwangi dengan metode MVC ya. Kita pisahkan nih antara model view controller. Ya, seperti itu. Oke. Kira-kira sampai sini ada yang mungkin ditanyakan atau bagaimana? Oh iya Pak, Iya. masalah apa yang login tadi, kan kalau Iya? misalnya kita punya dua data ya, misalnya kita Hah? masukkan username-nya itu satu namanya Farhan, terus yang kedua namanya Renali gitu ya. Nah kalau misalnya kita sign in yang yang username-nya Farhan, terus di datanya nanti Farhan itu kodenya gimana ya Pak? Pakai apa gitu ya Pak? Yang satunya Farhan, yang kedua nama Satunya nama Renali. user nama Iya ada username-nya nama username-nya sama. dua, enggak beda Pak, dua. Jadi kita mau masukin username login nih ke Farhan. Nah, nanti di halaman selanjutnya muncul gitu otomatis nama kita, Pak. Lewat Oh, dari database yang udah kita simpan. itu hanya menambahkan selamat datang Farhan gitu ya. Ya, Selamat datang. Nah, kayak gini ya, selamat datang siapa nah, ya gitu ya betul. namanya ya. Itu Ya, hanya ya. penambahan ini aja sih. Kalau misalkan di MS di ini hanya penambahan gini. Ntar, namamu adalah Farhan Kalau Fadilah di nih. kalau di database-nya Iya, misalkan kalau SQL-nya apa, Pak? ini tinggal nambahkan ini query-nya ini aja apa yang ada di sini. Kalau ini ya, ntar. Ini kan misalkan sudah masuk ke ke mana? Ke database ya, antara Farhan sama Fadilah Ya, kan, gini kan? Iya. ya. Ini di query-nya tinggal kita kasih add aja dia. Jadi ini ada di mana nih? Dia select nih. Select. Nah, dia misalkan ada di urutan pertama. Ya udah ditambahkan Hmm. misalkan di sini. Misalkan dia A1, A2, ya udah diselect aja A1, A2 kayak gitu. Namun Oh, kalau kayak gini dia nggak nyambung, makanya di sini hanya dikasih spasi kayak gitu. Makanya dia selamat datang Farhan. Nah, seperti itu juga bisa, tinggal ditambahkan aja depannya. Hanya penambahan string aja kalau di query yang oh, ada di selectnya aja kayak gitu. Begitu. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Hampir sama dengan yang saya lakukan nah ini eh, di beberapa tempat ya. Nah, misalkan ini kayak tadi, oke, selamat datang. Nah, oke. Berarti di sini ya saya tinggal tambahkan saja B. Nah, kayak gitu. Oke, di N. Nah, di sini saya kasih spasi nih, spasi. Udah selesai. Kalau saya kasih di sininya koma, udah kayak gitu. Atau sini kasih spasi lagi. Dia geser seperti itu, Farhan. Hmm. Iya kan? Logikanya kan begitu kan? Tapi kalau misalnya Tinggal kita masuk. username ini dua, Pak. Kayak ada dua Iya, data gitu loh. Dua ya, pribadi, maksudnya bukan satu satu nama jadiin dua gitu, dua nama jadiin terpisah gitu Pak, antara Farhan dengan Fadilahnya gitu loh. Yang kalau oh, misalnya kita ngelogin, ntar tiba-tiba yang muncul namanya Farhan doang, terus yang kalau yang kita login yang Fadilah namanya Fadilah doang gitu loh Pak, dia tinggal gini aja kan? query-nya. Iya kan tinggal gini aja. Yang ini ya tinggal diganti query-nya yang ada di sini. Nah, ini dikunci nih. Kalau ini dikunci, eh, kalau yang di ini ya, misalkan ya, yang ini berarti diganti dengan yang A2. Nah, seperti ini kan.
Selamat datang Farhan, selamat datang Fadila, udah kayak gitu kan. Tinggal gitu. dimasukkan ke query select aja dia, kayak gitu. Oh, oh, Iya kan? alah. Tinggal dilihat ininya, dia urutan keberapa yang ada di PHP My Admin, Ah, iya kan? Dia urutan pertama kan ada ID kan, dia kan ID kan, ya, ya. iya, ID sama dengan 1, ya. ID sama dengan 2 kan gitu kan. Oh, Iya, iya. Cuma iya kan? tambahin dan doang ya? Iya kan di sini hanya kita permainan untuk query text aja ya, untuk N gitu, kayak gitu. Pakai Kalau di KN. HTML itu dia menggunakan NBSP spasi kan, kalau di HTML NBSP gitu ya. NBSP. Mau dijadikan dalam satu paragraf ya berarti dia pakai tag P gitu ya. Gitu aja sih, Hmm. Oh, kayak berarti nggak gitu. perlu kayak Oke. pakai ordered by gitu ya, Pak ya? Saya kira Ah, pakai iya begitu. bisa. Ya intinya dicari yang mudah dulu aja, jangan terlalu mikirnya yang sulit gitu ya. Kalau memang bisa yang mudah dulu, ini aja saya pakai Excel juga bisa kan, kayak gitu. Apalagi pakai query ya tinggal ID-nya ID berapa. Oh Farhan ID 1, Fadila ID 2. Ya udah main di ID. Berarti untuk selamat datang kan ini fix kan, nggak ada perubahan kan? Ya, Ini nggak kan ada, fix Pak. kan? Yang Ya, yang berubah kan hanya di sininya saja kan, ya kan? ya betul. Dari Ya udah database-nya. tinggal main di sini. Heeh. Ya udah Hmm. tinggal main. Ini kan ini bisa nih. Ini A1 A2. Tinggal saya main lagi misalkan di sini ada lagi misalkan. Sini Ahmad misalkan. Ya udah tinggal saya tarik ke bawah, selesai kayak gitu. Kata Hmm. lagi misalkan di bawah. Udah tinggal tarik aja selesai. Karena di sini sudah saya kunci untuk selamat datangnya. Kan dia ini siapapun usernya pasti dia akan ada selamat datang. Begitu kan? Iya, Tinggal iya betul, Pak. log yang login usernya Yang pilih siapa? namanya. Itu pertanyaannya kan gitu. Iya, Bener, tinggal usernya siapa. Nah, seperti itu. Bisa kan maksud saya kan? iya, Pak. Ada lagi nggak? Silakan yang mau ditanyakan. Ada? Kalau nggak ada, saya lanjut, teman-teman. Oke, tadi sampai mana ya tadi? Nah, ini dia fitur swing ya tadi ya. Oke, fitur swing. Lalu di belakang itu saya sampaikan terkait dengan tadi swing. Nah, ini perbedaan ya. Java Swing dengan AWT ya. Terkait ketergantungan, terus lebih ringan mana ya, kayak gitu. Lalu untuk presentasi, itu mewakili antarmukanya, UI UX-nya, oh MVC tadi ya. MVC. Bentar. Tadi saya kasih contoh MVC itu, wah ini. Nah, ini dia. Nah, salah satunya ini. Sebentar. MVC. Eh, nah, ini terkait dengan angka kematian statistik ya, teman-teman. Eh, ini saya membuat program terkait dengan eh, tingkat data penduduk ya. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Ini, teman-teman, bisa. Kelihatan nggak yang saya sampaikan? Halo? Halo, teman-teman. Bisa kelihatan nggak? Bisa Pak kelihatan Pak. Nah, ini dipisah nih ya. Ini ada view ya. Ada view. Ya, ini ada modelnya dipisah ya, teman-teman ya. Ada model seperti ini dipisah. Lalu ada lagi untuk view kependudukan juga dipisah. Lalu untuk kontrolnya dipisah ya, seperti itu. Jadi kita eh, buatkan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kita mau update ya tinggal kita masukkan saja. Nanti update-nya di mana gitu ya. Lalu ini terkait dengan data kependudukan di mana ada mutasi masuk, mutasi keluar ya. Ada kelahiran, ada kematian. Nah, ini kita buat statistik nih terkait dengan data kependudukan seperti itu. Terkait dengan untuk data yang usianya produktif sama yang usianya tidak produktif. Nah, kita mau buat juga ini statistik perpindahan ya. Kayak gitu.
Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Lalu ada lagi terkait dengan Java FX. Apa itu Java FX? Nah, salah satu perbedaannya di sini. Ini saya kasih terkait dengan codingnya ya, Java FX. Nah ini hello world-nya. Dia dikasihnya override ya di sini. Sorry. Bukan ini. Cancel. Nah, yang ini. Apa kelihatan nggak teman-teman? Halo? Kelihatan, Pak. Halo, teman-teman? Pak. Iya, Dan di Pak, sini ada dan Java FX, ada add override. Ya. Nah, di sini dikasih extend ya, kalau dia Java FX ya. Kalau yang Java Swing dia nggak tanpa extend ya, kayak gitu, tanpa override. Jadi perbedaan kalau di codingnya seperti ini. Dia masukkan Java gitu ya, Swing gitu ya. Kalau yang di ini juga sama Java AWT, dia Java Swing. Namun di sini dia menggunakan JFrame ya, JFrame sama JLabel. Nah, seperti itu. Itu dia teman-teman ya. Oke, sampai sini silakan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini, ada tidak dari berapa mahasiswa ini? Dari 21 mahasiswa. Dari Raffi, Abdurrahim, Adi, Ari, Destrian, Erwin, Farhan, Gilang Surya ya, Haikal, Heru, M. Iqbal, Muhammad Azam, Rahman, Apri, Renaldi, Rendra, Rifki, Saiful, Steven, sama Usman. Ada yang mau ditanyakan kira-kira teman-teman? Sampai sini? Jangan lupa untuk mengisi materi ya, diskusi ya, diskusi untuk pertemuan ke-12 ya teman-teman, seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman atau ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Halo? dari saya tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Nanti kalau untuk MVC, nanti saya masukkan ke GWA. Kalau teman-teman, atau saya taruh di materi nanti. Papernya saya terkait dengan MVC. Yang tadi yang saya sampaikan untuk model view controller ya. Teman-teman nanti bisa baca itu. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Silakan. Tidak ada? Ada, Pak. Baik. Pak. Karena tidak ada, saya terima kasih teman-teman sudah hadir ya. Baik, untuk pertemuan kali ini, mohon maaf masih belum bisa ketemu di ruangan ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu kembali ya di ruangan. Terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. saya end meeting ya teman-teman ya. Ya, Pak.